kedua di Jakarta pada tahun 1959. Perjalanan Nahdlatul Ulama kembali ke Surakarta. Pada 24 hingga 29 Desember 1962, para ulama dan utusan NU menyelenggarakan Muktamar ke-23 di kota Solo, Jawa Tengah. Muktamar dilaksanakan di Kompleks Dalam Kusumojudan yang kini menjadi kawasan Kusuma Sahid Prince Hotel. Sementara itu, resepsi pembukaan digelar di Gedung Balai Kota Praja, Surakarta. Kepanitiaannya melibatkan pengurus NU dari tingkat pusat, Jawa Tengah, serta wilayah Surakarta. Muktamar ke-23 berlangsung dalam situasi politik nasional yang semakin hangat. Indonesia saat itu berada dalam masa demokrasi terpimpin. Dengan menguatnya politik Nasakom dan semangat perjuangan Trikora untuk merebut kembali Irian Barat. Di sejumlah sudut arena Muktamar bahkan terpampang berbagai slogan yang menentang pemerasan, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, serta kebudayaan yang dianggap merusak akhlak. Dalam sambutan pembukaan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idham Khalid mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil sikap. Ia menggunakan ungkapan Jawa alon-alon dan kelakon. Bukan dalam arti lamban, tetapi agar organisasi tidak bertindak rusak-rusuh atau tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Menurut Kiai Haji Idham Khalid, NU sedang membangun sesuatu untuk jangka panjang. Karena itu setiap keputusan harus diambil dengan kebijaksanaan dan perhitungan yang matang, bukan hanya untuk menghadapi keadaan politik sesaat. Rais Am PBNU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga menekan pentingnya persatuan umat Islam. Ia berharap Muktamar Solo menjadi pendorong bagi NU untuk terus berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Kiai Wahab mengingatkan bahwa umat Islam harus saling menguatkan seperti bagian-bagian dalam satu bangunan. Muktamar ini menjadi semakin istimewa dengan hadirnya Presiden Soekarno pada 28 Desember 1962. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno secara terbuka menyampaikan kedekatan dan kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama. Ia juga menyinggung kontribusi NU dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Dalam pidatonya, Soekarno juga mengakui peran dan nasihat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam pembicaraan mengenai perjuangan Irian Barat. Gagasan Kiai Wahab dikenal di lingkungan NU sebagai diplomasi Cancut Taliwondo, yakni mengerahkan kekuatan lahir dan batin dalam perjuangan. Perkembangan Muslimat NU juga terus berjalan. Kongres ke-8 Muslimat NU diselenggarakan di Solo pada 25 hingga 29 Desember 1962 bersamaan dengan Muktamar ke-23. Pada masa itu, banyak kader muslimat telah terlibat dalam berbagai bidang kehidupan publik. Kongres ini juga ikut mendorong penguatan kegiatan sosial muslimat, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang kemudian berkembang melalui Yayasan Kesejahteraan Muslimat. Melalui sidang Bahsul Masail, Muktamar ke-23 juga membahas sejumlah persoalan yang muncul seiring perkembangan zaman. Salah satunya adalah persoalan alkohol dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk alkohol yang dicampurkan dalam minyak wangi. Pembahasan ini menunjukkan bagaimana para ulama NU merespons munculnya bahan dan produk baru dengan menggunakan rujukan kitab-kitab fikih. Persoalan lain yang sangat menarik adalah pengambilan bola mata dari jenazah untuk membantu orang yang mengalami kebutaan. Masalah ini menunjukkan bahwa pada awal 1960-an, para ulama NU sudah berhadapan dengan persoalan medis yang berkaitan dengan pemanfaatan anggota tubuh manusia dan penghormatan terhadap jenazah. Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962 kemudian tercatat sebagai Muktamar NU terakhir pada masa pemerintah Presiden Soekarno. Setelah itu, situasi politik Indonesia mengalami perubahan besar dan NU baru dapat menyelenggarakan muktamar berikutnya pada tahun 1967. Dari Solo, NU kembali menunjukkan kemampuannya membaca perubahan zaman di tengah demokrasi terpimpin, perjuangan Irian Barat, dan dinamika politik nasional. Para kiai tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian, persatuan umat, serta keteguhan organisasi dalam menghadapi perubahan.